Ya, kembali lagi bersama dengan I'm Mr. Worka dalam pembahasan alur cerita Donghua Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang memasuki benua utama Yanji dan mulai melakukan bantai-bantai. Pas Luo Feng lagi gelut sama ras demon, dia mendapatkan serangan dari ras mesin yang bernama Zueka yang meluncurkan 9 juta boneka mesin F9. Dengan menggunakan mode behemothnya, Luo Feng malah bikin Zueka merasa ngeri. Karena Luo Feng selain bisa menumbangkan boneka-boneka tersebut, dia juga tak lupa mengambil boneka mesin yang sudah tumbang, memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Sampai pada akhirnya Luo Feng terjebak di dalam jurus andalan Zueka yang disebut sebagai 9 kerajaan mutlak, di mana 81 boneka yang setara sama tingkat Immortal King kini ada di hadapan Luo Feng. Untuk bisa menghancurkan 9 kerajaan mutlak, Luo Feng menggunakan 1 juta ras serangga kumbang macan yang menyatukan kekuatan membentuk tembakan laser jarak jauh menargetkan pesawat utama berbentuk piramida yang menjadi sumber dari kekuatan 9 kerajaan mutlak. Situasi Zueka nggak bagus karena Luo Feng menggunakan para serangga itu untuk menyerang di saat 81 boneka mesinnya sedang kehabisan energi dan sekarang sedang dalam proses recharge energi. Karena tak bisa bertahan, pada akhirnya Luo Feng pun berhasil meloloskan diri keluar dari jebakan 9 kerajaan mutlak yang begitu dibangga-banggakan sama Zueka. Tepat setelah keluar dari sana, Luo Feng langsung meminta Irina untuk mengatur 10.000 serangga bayangan untuk sepenuhnya menghancurkan sistem kontrol pesawat piramida yang telah rusak. Sesuai perintah, para serangga yang tak ragu pun menunjukkan diri di permukaan, bergerak masuk ke dalam pesawat musuh dan secara terorganisir beralih ke ruangan kendali pesawat dan menghancurkannya. Bukan main Luo Feng ini. Sebelum pesawat piramida yang kehilangan kendali jatuh ke bawah tanah, dia membuka cincin ruang penyimpanan alam semesta, memasukkan pesawat ras mesin tersebut masuk ke dalamnya. Jarahan satu itu bernilai sangat tinggi, jadi Luo Feng tidak akan mau menyia-nyiakannya. Di saat 81 boneka mesin Zueka selesai dicas, Luo Feng pilih buat kabur, meluncur pakai behemoth menjauh dari medan pertarungan. Tentu saja hal itu bikin Zueka merasa sangat kesal. Luo Feng telah menginjak-injak harga diri Zueka dengan menghancurkan 9 kerajaan mutlak yang begitu dibangga-banggakan. Bahkan Luo Feng juga telah mengambil token yang harusnya didapatkan olehnya. Sambil menahan emosinya, Zueka tidak akan membiarkan Luo Feng kabur begitu saja. Posisi Luo Feng telah dikunci olehnya, dan Zueka akan kembali setelah ia mengumpulkan pejuang-pejuang kuat dari ras mesin, berjanji akan menghancurkan Luo Feng dan juga Raja Sayap Perak sampai menjadi abu. Luo Feng yang terus bergerak menjauh saat itu tidak bisa memastikan apakah musuh masih mengikutinya ataukah tidak. Tapi karena dia telah merampas pesawat musuh dan memberikan kerugian yang begitu besar, Luo Feng yakin jika musuh pasti bakalan gak biarin Luo Feng pergi dengan tenang. Musuh pasti tidak akan menyerah. Mengingat di benua utama Yanji terdapat banyak pejuang Immortal King, jika Zueka mencari bantuan dari mereka, jelas situasi Luo Feng pasti akan jadi berbahaya. Maka dari itulah, untuk bisa menghindari pelacakan musuh, Luo Feng akan menggunakan sebuah metode teleportasi. Sementara itu Zueka yang lagi nelpon teman-temannya buat minta bantuan dan janjiin mereka untuk mendapatkan imbalan yang besar, mendapati jika Silver Wing King alias Raja Sayap Perak Behemoth menghilang dari radar pantaunya. Posisinya kini telah sepenuhnya berada di luar jangkauan detektor canggihnya. Zueka semakin kesal bukan main, padahal dia baru saja mau melakukan serangan balik, tapi target malah menghilang. Namun kendati demikian, dia berjanji akan terus nargetin Luo Feng, terlebih ketika Luo Feng kembali memasuki benua Yanji. Luo Feng yang diteleportasikan jauh dari benua utama menggunakan jasa suatu entitas yang disebut sebagai Star Fantasy King. Dia merupakan sosok spesialis teleportasi, teman-teman. Luo Feng berterima kasih sama cewek perak tersebut karena sudah mau membantunya. Tapi justru Fantasy King malah merasa sangat senang karena dia kini bisa berkenalan secara langsung dengan Raja Sayap Perak yang begitu terkenal di Pulau Kabut Pasir, juga membuatnya mendapatkan puluhan juta Huan Yuan. Makanya Fantasy King sangat senang bisa berbisnis sama Bang MC. Mulai dari sini sampai nanti Luo Feng bakalan lumayan sering pakai jasa teleportasi ini, guys. Sekali teleport memang mahal, tapi sangat worth it. Luo Feng mikir kalau Fantasy King itu gampang banget buat cari uang. Satu kali teleport 10 juta Huan Yuan, hampir sama dengan seluruh aset Huyanbo. Gak usah mikirin biayanya, kata Babata. Pikirin saja dengan keadaan Luo Feng yang saat ini sedang menjadi buruan musuh. Ternyata Zueka melakukan sayembara kepada seluruh ras mesin yang berisikan bahwa mereka harus menargetkan sang Raja Sayap Perak, sosok yang berada di level Immortal King.
termasuk dalam faksi ras manusia, dan telah berkali-kali menghancurkan dan merampas boneka mesin punya ras mesin, menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sayembara tersebut, bagi siapapun yang berhasil mendapatkan titik koordinat Raja Sayap Perak, maka mereka akan mendapatkan 50 juta yuan. Isi dari misi sayembara Zueka yang menyebar di dalam ras mesin berhasil didapatkan sama tim Taiwu yang melakukan pertasan. Isinya, kalau bisa mendapatkan posisi Raja Sayap Perak sebagai imbalan, ras mesin yang ikut akan mendapatkan 50 juta yuan. Yuan itu mata uang ras mesin. Kalau dikonversikan ke Huan Yuan itu setara sama 25 juta Huan Yuan. Besar sekali nominalnya. Luo Feng yang juga mendapatkan kabar tersebut jadi sadar kalau selanjutnya dia tidak akan bisa menunjukkan behemotnya lagi di permukaan dengan mudah. Kata Babata, insiden sebelumnya itu terjadi karena detektor Luo Feng yang terlalu lambat bereaksi. Jadi ada baiknya jika Luo Feng kembali dulu untuk membeli detektor yang lebih canggih supaya tidak kena masalah seperti sebelumnya. Di saat yang sama tiba-tiba dada Luo Feng kelunyutan dipicu oleh makhluk yang berada dari kejauhan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi yang pasti tubuh Luo Feng, bahkan tiap sel-sel di dalam tubuhnya seakan seperti sedang meronta-ronta. Perasaan itu sama seperti ketika Luo Feng pertama kali menggunakan armor warrior dan armor jenderal ras Dewa Api. Luo Feng bertanya-tanya sebenarnya apakah itu sampai bisa memberikan pengaruh sekuat itu dari jarak yang sangat jauh kepadanya. Itu juga bereaksi terhadap plat logam Dewa Api yang tersimpan di dalam cincin Luo Feng. Di sebuah pesawat alien, kita akan diperlihatkan dengan orang-orang pejuang dari ras asing yang memberikan laporan kepada bosnya jika 300 juta kilometer di depan mereka ditemui sebuah pesawat manusia. Di dalam kapal tersebut cuma ada satu orang saja dan cuma berada di level World Master. Sang bos tidak menyangka jika di medan perang luar angkasa yang dipenuhi oleh pejuang-pejuang kuat masih ada World Master manusia yang bertindak seorang diri. Apakah itu karena manusia merupakan salah satu dari 4 ras puncak yang memiliki banyak dukungan? Sangat berbanding terbalik dengan ras satu ini. Mereka menyebut diri mereka berasal dari ras Nashi yang hanya bisa terus berlatih keras gara-gara mereka terisolasi dan terpaksa bekerja sama dengan ras demon. Setiap hari terus bersembunyi dan mengendap-endap. Sebaliknya dengan ras manusia, dengan mengandalkan status ras puncaknya, bahkan mereka berjalan sendirian dengan begitu arogan di lokasi yang sangat berbahaya. Makanya ras Nasi satu ini bersumpah jika dia akan mewakili rasnya untuk menciptakan wilayah kekuasaan di benua Yanji secara independen dan mandiri tanpa bantuan dari ras lain. Dan sebagai permulaan dia akan mengalahkan ras manusia yang lagi bergerak seorang diri. Siapa lagi orangnya kalau bukan Luo Feng yang juga bisa merasakan hawa kehadiran sebuah pesawat dalam jarak yang begitu jauh. Pesawat yang berbelok ke arahnya dan mempercepat lajunya. Berdasarkan kecepatan pesawat yang sedang mendekat, Luo Feng bisa langsung tahu jika mereka pasti nggak punya niat baik. Detektor Luo Feng saat itu sama sekali tak bereaksi, yang artinya lawan punya detektor yang lebih canggih darinya. Semakin memperjelas jika Luo Feng mesti cepat-cepat beli detektor baru yang lebih canggih. Perasaan Luo Feng masih sama seperti sebelumnya. Seluruh darahnya terasa seperti sedang mendidih, seolah sedang mencoba mendorongnya untuk segera menggunakan segenap kekuatannya bertarung dengan musuh secara mati-matian. Badan Luo Feng saat itu udah panas, pengen baku hantam. Tapi masalahnya masih belum jelas sekuat apa musuh yang mendekat. Jadi mending pergi saja. Ketika ras Nashi tiba di lokasi, mereka sama sekali tak menemukan apapun dan kehilangan jejak sang target. Sang bos alien itu berjanji tidak akan membiarkan targetnya itu lolos untuk kedua kalinya nanti. Luo Feng kembali menggunakan teleportasi, pulang ke pangkalan 7. Sama seperti pejuang yang lain, Luo Feng akan pulang dulu ke basis pangkalan militer, mempersiapkan diri dan baru bertindak kembali nantinya, setelah dia melakukan persiapan yang matang. Setelah kembali, langkah pertama yang Luo Feng lakukan ialah menjual hasil jarahan yang didapatkan. Pesawat piramida ras mesin beserta robot-robotnya punya nilai yang sangat tinggi, sehingga Luo Feng membutuhkan channel yang paling oke kalau mau menjualnya dengan harga yang pantas. Pada akhirnya Luo Feng mendapatkan channel dari gurunya. Barang-barang jarahan tersebut pun terjual seharga 6,1 miliar Huan Yuan. Itu semua jarahan Luo Feng dari ras mesin. Sementara jarahan yang Luo Feng peroleh dari perang selama lebih dari 1000 tahun cuma sekitar 100 juta Huan Yuan saja. Jadi bisa dikatakan kalau Zueka itu seperti berkah. Karena gara-gara dia, Luo Feng bisa langsung dapat aset puluhan kali lipat dibandingkan dengan kerjaan yang dilakukan olehnya selama 1000 tahun di medan perang. Langkah kedua, Luo Feng menggunakan hasil penjualannya untuk membeli detektor baru.
Satu yang besar dan satu yang kecil. Ada 2 unit. Unit detektor yang besar digunakan untuk mendeteksi jarak jauh, sementara yang kecil lebih berguna untuk memeriksa resiko dari jarak dekat. Membeli 2 detektor canggih itu membuat Luo Feng menghabiskan total 3,8 miliar yuan. Sangat mahal memang, namun selanjutnya Luo Feng gak akan khawatir lagi kalau ada musuh yang mendekat ke arahnya. Justru Luo Feng bisa bertindak duluan. Langkah ketiga, Luo Feng menggunakan uang yang tersisa buat beli bahan untuk mengembangkan tanaman anggur awan dan kristal inti Dewa Api. Sebuah kristal yang ledakannya setara sama pejuang Immortal King ketika meledakkan dirinya. Kristal tersebut akan berguna buat Luo Feng di saat-saat genting. Setelah melakukan persiapan, Luo Feng berhenti sebentar di luar angkasa dekat dengan pangkalan untuk memberikan bahan kultivasi super yang sebelumnya dibeli kepada tanaman anggurnya. Ketika menyerap bahan tersebut, Luo Feng bisa mendengar terdapat suara perempuan, dan itu adalah suara tanaman anggur awan. Tanaman tersebut merintih kesakitan selama proses penyerapan bahan, sementara Luo Feng hanya bisa memberikan semangat, berharap agar anggur awan bisa bertahan sampai akhir. Ketika anggur awan mekar dalam bentuk terbarunya, Luo Feng bisa merasakan tekanan alam semesta asli dari tanaman tersebut, menunjukkan jika anggur awan berhasil menembus tingkat immortal. Anggur awan yang bisa berbicara berterima kasih kepada Luo Feng yang sudah membantunya melakukan terobosan, dan sekarang tanaman tersebut bisa membangun dunianya sendiri. Tanaman-tanaman Luo Feng udah pada level immortal, makanya Luo Feng juga nggak mau ketinggalan sama mereka. Tubuh manusia Luo Feng masih perlu ditingkatkan lagi. Ceritanya, setelah melakukan kultivasi, tubuh Luo Feng sekarang sudah berhasil menyatu dengan 8 kristal darah, dan itu setara dengan sosok penguasa yang ada di benua darah. Sementara Behemoth, dia si anomali karena bisa menyatu dengan 165 kristal darah. Terkait dengan efisiensi Behemoth yang mampu bergabung dengan banyak kristal darah jauh melebihi manusia. Setelah menelisik secara mendalam, Babata mendapati jika kristal darah merupakan kristal yang terbentuk dari darah dewa binatang yang telah jatuh. Dan Behemoth yang mampu menyerap banyak kristal tersebut kemungkinan masih memiliki hubungan kekerabatan darah dengan dewa binatang. Di lain hal, ada juga token aneh seperti simbol dengan ukiran di atasnya yang diyakini itu dibuat oleh penduduk asli benua Yanji, milik penduduk asli yang dirampas oleh pejuang-pejuang ras asing. Luo Feng berasumsi jika token simbol tersebut mungkin juga berkaitan dengan menara suci tersembunyi di benua Yanji, menara yang menyimpan banyak harta. Di lain hal, ada juga makhluk misterius yang membuat darah Luo Feng mendidih sebelum pergi sebelumnya. Maka dari itulah Luo Feng gak mau berlama-lama berada di pangkalan manusia. Takutnya dia malah ketinggalan kalau muncul sesuatu yang berharga di benua Yanji. Inilah waktunya kembali ke Extraterritorial Battlefield LEGO. Singkatnya, Luo Feng akhirnya kembali masuk ke benua Yanji. Setelah tiba di sana, Luo Feng bisa merasakan musuh sebelumnya yang pengen ngincar dia. Dan kali ini Luo Feng lah yang akan memulai tindakan terlebih dahulu. Keberadaan musuh yang bikin darah Luo Feng mendidih juga bisa dideteksi sama detektor barunya. Didapati musuh misterius itu berada 1 miliar kilometer di depan mereka, dan musuh saat itu juga lagi memburu manusia. Di tengah-tengah pengejarannya, ketika alien tersebut tiba-tiba berhenti, mereka bisa merasakan adanya ras lain yang telah mendeteksi posisi mereka. Mencoba melakukan pelacakan balik, sayangnya itu tidak berhasil. Mereka hanya bisa mendeteksi jika posisi mereka sudah dikunci oleh musuh. Sementara musuh yang mendekat, posisinya tidak bisa ditentukan secara akurat, yang artinya detektor lawan itu lebih canggih dari milik mereka. Sebesar itulah pengaruh detektor dalam penjelajahan. Pihak yang punya detektor lebih canggih akan diunggulkan. Mereka bisa bikin rencana dan tindakan lebih dulu. Setelah melakukan penyelidikan, Babata kasih tahu kalau ketiga alien tersebut berasal dari ras Nashi yang termasuk dalam faksi ras demon. Kabarnya mereka juga sering bertindak secara mandiri. Mereka tak mau berada di bawah kubu dari ras manapun. Bagi Luo Feng, sifat mandiri ras Nashi memang patut diacungi jempol. Tapi tetap, mereka adalah musuh yang mesti disingkirkan olehnya. Kalau mereka bawa harta karun, pasti mantap, kata Bang MC sambil senyum jahat. Para alien tersebut menggunakan tanaman bunga untuk membuka doman, membuat Luo Feng sadar jika musuh sudah mengetahui kalau mereka sedang diincar. Bos dari ras Nashi itu mengungkapkan kepada Luo Feng yang bisa mendengar suaranya dari kejauhan, berkata bahwa dia sudah memanggil teman-teman Immortal King-nya, dan berkata kalau dia nggak mau berantem sama Luo Feng,
Tapi jika mereka sampai benar-benar harus berantem, maka teman-temannya yang kuat itu akan segera datang. Salah satu bawahan alien tersebut heran, kapan bosnya itu memanggil sekutu Immortal King mereka? Ya tentu saja dia cuma menggertak. Karena kekuatan lawan tidak diketahui, mau tak mau mereka harus menghindar dari pertarungan tersebut. Bersama dengan itu sinyal detektor lawan pun menghilang, bikin para alien itu berpikir kalau Luo Feng mungkin sudah menyerah. Tapi justru sebaliknya, Luo Feng gak bisa dibodoh-bodohin. Karena alien tersebut tidak dapat mendeteksi kehadiran Luo Feng, mana mungkin ada sekutu yang mau bantuin dia. Luo Feng tahu itu cuma gertak sambal musuh yang ngerasa takut. Dalam aksinya kali ini, Luo Feng kembali meminta Irina untuk memerintahkan para serangga melepaskan serangan gabungan super maksimum dari kejauhan. Ketika tembakan laser terlepaskan, melibas bintang-bintang kecil di angkasa, tembakan yang terdaratkan memberikan tekanan kuat pada domain bunga musuh sebagai perlindungannya. Setelah domainnya hancur, musuh menggunakan pesawat tingkat F9 untuk mentamenginya. Apakah itu sudah cukup untuk menanggung serangan super para serangga? Karena dirasa medan masih belum bersih sepenuhnya, Luo Feng pun turun tangan secara langsung menggunakan kembali mode Behemoth-nya. Dan itulah Swallow Star episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai bagian terakhir dan bye.